Makasih buat sekali nih. Sengaja kesini dah. Itu template-nya. Bluetooth connected. Di sini jangan ada Enggak, logo dulu. malas. Gua kok nggak datang. Kita buka ini Kemana? Oke. kita balik lagi. Itu lagu siapa? Pesan gitu. Nak kok. Ya, harus kan. Jadi Bayarin sama abang. Wah, jalan sama abang mah. Bayarin lah. Nih, konekin lagi tembak catur ya. Banyak duit. Oke, kita balik lagi. Iya, Ya. Hai Kak. Kak Yuliana. Waiting Yeah. for connection. Iya Kak, halo ya udah. Ya, udah masuk. Ya. Udah masuk. Kok di sini nggak ada? Di kakak nggak ada. Ada Andi. Di kakak nggak ada. Itu jatah. Enggak ada. Ngomong aja ada suaranya. Ada suaranya kok Kak. Halo Kak Ada. Yuli, iya. Iya halo. Ini lagi Ada suaranya. nggak ada di sini. Anggi, ini lo nggak di Ibu nggak pakai. Bentar ya Kak. Oke. Ini, oh iya nih. Halo cek. Cek. Iya. Mohon maaf ya Kak ya. Ini Iya, ada nggak sedikit apa-apa. trouble tadi. Ya. Oke, udah oke ya Kak ya? Kita bisa Udah mulai. kok, udah dengar. Ya insya Allah Oke. bisa. Oke ya, kita sapa dulu teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga ya. Jaya. Ya, ini kesempatan saya tuh berbangga sekali Kak karena diberitahu nanti jadi host nih bareng sama atlet squash nasional kita. Wah, luar biasa ya. Salam Iya. kenal. Iya Kak, salam kenal Kak- juga. Iya, ini kita manggilnya apa nih? Kak Yuli atau Kak Catur atau Kak Anak nih? Kak Yuli aja yang biasa dipanggil Kak sama Yuli, oke. teman-teman, sama junior-junior juga manggil Kak Yuli gitu. Oh iya, oke. Sebelum kita ngobrol bareng nih, aku mau bacain profilnya kakak dulu ya. Iya. Oke, di sini kakak nama lengkapnya Kak Catur Yuliana. Kemudian tempat tanggal lahir Jakarta 2 Juli 1993. Wah, ini baru 10 hari yang lalu ya Kak, ulang tahun. Iya. Selamat ulang tahun ya Kak ya. Ya makasih. Semoga panjang umur. Amin ya Allah, Iya. makasih. Oke, kemudian domisilinya di Bogor, ya. Di sini riwayat pendidikan SD-nya di SDN 06 PG Jati Padang, tahun lulus 2005. Kemudian SMP-nya di SMP Negeri Ragunan Khusus Olahragawan, tahun 2008. Wah, keren banget nih SMP-nya ya, khusus olahragawan. Iya, SMP Kemudian- SMA emang di sana. Iya, SMA-nya juga di SMA Negeri Ragunan khusus olahragawan tahun 2011. 11. Nah, di sini tahun meniti karir menjadi seorang atlet, awal meniti karir menjadi atlet squash itu tahun 2008 ya, Kak. Berarti lulus SMP ya, Kak? Ya? Ya sebenarnya sih masih SMP kelas 3 sih waktu itu. Terus Oh. ya awal di squash tuh kelas SMP kelas 3 iya kelas 3 kalau nggak salah. Nanti kita bakal banyak nanya nih masalah dari awal Kak ya, tapi sebelumnya saya bacakan daftar prestasinya. Ini mungkin yang tertulis aja, mungkin masih lebih banyak lagi daripada ini. Di sini saya bacakan ada tahun 2019 mendapat 2 medali perunggu SEA Games Filipina. Kemudian tahun 2019 medali kejurnas DKI Open
tahun 2018, medali perunggu Sikap Filipina tahun 2017, medali perunggu SEA Games Kuala Lumpur di tahun 2016, 1 medali perak dan 1 medali perunggu PON Jabar. Tahun 2015 medali emas Kejurnas Jabar. Tahun 2015 medali perak SEA Games Singapura. Wah, bacanya aja merinding nih saya ya. Udah keliling ke luar negeri ya Kak ya. Iya, alhamdulillah. Ini masih banyak ya Kak mungkin daripada yang tadi saya sebutkan prestasinya. Ya, alhamdulillah sih masih ada sebenarnya, cuma kemarin kan kayak garis besarnya aja lah masih aku bilang itu sama yang adminnya yang yang free atlet Tangerang itu kan. Jadi aku bilang, Mas, garis besarnya aja kan, iya nggak apa-apa yang ini aja, kalau ini banyak katanya. Iyalah banyak, aku bilang. Itu bisa sampai berapa paragraf. Iya, wah, ini keren banget ya, squash. Ini kita masuk ke ngobrol bareng nih ya Kak ya. Squash, pasti banyak orang yang asing mendengar apa sih cabang olahraga squash ya Kak ya. Iya, Nah, pasti nanti itu. kita mau nanya-nanya Kakak, jadi setelah ngobrol bareng, mungkin nanti viewers kita bakal tahu apa itu squash, kemudian seperti apa sih mainnya, ya. Pokoknya ngobrol banyak nanti ya. Jadi Ya. stay tune, jangan kemana-mana. Pertanyaan yang pertama nih Kak, apa sih itu cabang olahraga squash dan gimana sih Kak mainnya? Cabang olahraga squash itu yaitu olahraga yang dimainkan oleh 2 orang dalam satu ruangan gitu, dan lawan itu berdampingan, dan bolanya itu jadi sebelum dikasih ke lawan itu dipantuin dulu ke tembok kayak gitu bolanya. Nah, tapi itu boleh bebas kemana aja ya, asalkan satu pantulan ke lantai dan harus dipantulin ke tembok depan kayak gitu. Oh, seperti itu. Kemudian peralatan yang digunakannya apa aja tuh Kak? Itu pastinya sih ya baju olahraga, sepatu khusus squash, itu sama sih kayak bulu tangkis gitu. Terus sama raket squash dan bola squash juga. Dan bola squashnya itu dia tuh kayak dari karet gitu, tapi kecil segede bola pingpong gitu kecilnya ukurannya. Oh gitu. Wah, ini teman-teman jadi tahu ya. Ini juga kayaknya masih banyak anak-anak muda nih yang nonton. Jadi anak-anak yang masih usianya bisa lanjut ke olahraga prestasi ya Kak ya. Semoga dari sini bisa mereka tuh punya cita-cita baru jadi atlet squash. Amin. Kemudian nih Kak, pertanyaan yang kedua itu gimana sih Kak historinya Kakak bisa milih cabang squash daripada cabang olahraga yang lain? Kan banyak ya, tapi Kakak lebih pilih squash. Squash gitu. Kenapa tuh Kak? Jadi sih sebenarnya itu aku awalnya dulu tuh ikut atletik dulu awalnya, karena kakakku juga tuh atlet atletik kan ya. Nah, dulu awalnya atletik lah gitu sampai kelas 3 SMP itu. Nah, setelah itu cobalah tuh ada kayak olahraga squash tuh apa sih kayak gitu. Aku pun juga awalnya dulu awam banget squash tuh apa kayak gitu. Nah, terus aku nanya lah sama atlet DKI juga, kan berhubungan aku atlet DKI ya, atlet DKI juga senior, dan aku tanya, Kak itu squash tuh apa dan latihannya di mana gitu. Terus dia bilang ada di Lebak Bulus. Dulu kan Lebak Bulus masih stadion ya, belum kayak sekarang jadi MRT kan sekarang mah. Nah, jadi dia bilang gini, udah datang aja di Lebak Bulus kata gitu, ntar tanya aja sama satpam gedung squash di mana kata gitu. Oh ya udah ya Kak, kapan mau ke sana kata dia gitu. Aku bilang belum tahu kan, nanya orang tua aku dulu gitu kan. Nah, yaudah akhirnya suatu hari itu aku udah ngomong sama mama, udah ngomong sama bapakku gitu, terus mereka akhirnya nganterin aku ke gedung squash itu di Lebak Bulus. Awalnya mah emang heran karena kan dia lapangan itu kan emang berjejer dan di seka-seka sama tembok terus depannya kan kaca gitu kan. Aku juga aneh lah, kok kayak gini gitu, ini gimana cara mainnya gitu. Dan kan aku memang kesana itu kalau nggak salah sih, inget aku tuh hari Rabu kalau nggak salah tuh, inget banget dulu hari Rabu. Nah, ada anak-anak yang pelatda senior gitu pada latihan kan. Nah yaudah akhirnya aku nontonin dulu, liatin dulu, oh ternyata kayak gitu squash, cara mainnya kayak gitu, langsung tertarik aja gitu, kayak seru gitu, kayaknya squash tuh seru banget. Ternyata ya akhirnya aku udah mulai latihan tuh, besoknya aku datang lagi mulai dipinjemin raket dulu. Awalnya aku dipinjemin raket sama senior
senior squash DKI dulu kan dipinjemin. Aku coba-coba ternyata ya asik, seru bener deh. Jadi gimana ya kalau mau jelasin asik sama seru itu bingung gitu. Karena kayak langsung kayak suka aja, kayak tertarik aja sama squash gitu. Ya Iya, akhirnya emang berlanjut kakak ya awalnya, udah. Hmm? kakak awalnya itu kan SMP sudah masuk ke sekolah olahragawan ya. Iya, Nah itu sebelumnya atlet apa tuh kak? atletik. Halo Kak. Ya, Nah, jadi itu aku pas sebelum diskusi itu udah atletik dulu, udah masuk di ya PPLT atletik ya. Ragunan situ. Iya. Oh, oke. Kemudian nih kak, gimana sih cara meyakinkan orang tua nih, orang tua kita? Biasanya kan ada tuh orang tua yang ngapain jadi atlet capek begitu. Nah kalau kakak tuh gimana tuh dari awal dari atletik itu kan berarti dari atletik meyakinkan orang tua saya bisa kok bu gitu. Seperti apa tuh kak? Jadi sih dulu Kasih awalnya kan, tipsnya. ya jadi tuh awalnya dulu mah, ya aku ngomong aja mah aku pengen nyobain itu olahraga squash. Ya orang tua juga sama, squash apa gitu kan. Ya pokoknya gitu deh, aku juga belum pernah lihat kan, belum tahu, pokoknya nggak tahu deh ada di Lebak Bulus. Ayo coba yuk sana yuk mah gitu. Dan emang sih Iya. orang tua aku tuh emang selalu support apa yang anaknya mau gitu, orang tua aku. Jadi Oh makanya luar alhamdulillah biasa. lah gitu. Iya alhamdulillah, jadi kayak ya udah ayo kamu mau ke sana, diantar lah tuh sama orang tua aku, ya kan orang tua aku dianterin ke sana. Terus ya orang tua juga kayak awalnya mah kayak gimana, kayak terserah aku sih, memang aku mau latihan silakan, gak yang apa-apa gitu. Cuma orang tuaku emang lebih support kalau aku ikut, karena kan olahraga gitu kan, biar akunya nggak main atau apa, jadi punya kesibukan Iya lah kayak positif gitu. ya. Iya. Iya akhirnya dulu tuh aku juga dari awal aku di squash sampai aku udah mulai masuk senior lah gitu ya, itu selalu dianterin mamah memang kemana-mana, selalu dianterin Oh, ya latihan di Lebak Bulus, sampai waktu itu juga kan kita di squash tuh ada antar liga Jakarta gitu, antar klub-klub gitu kan dulu tuh sama terus? orang-orang bule gitu. Nah ya sampai mama nganterin ke Senayan, ke Borobudur, Hotel Borobudur, ke Kemang. Dulu kan masih banyak member-member yang dari luar-luar, dulu kan masih rame lah squash gitu. Jadi ya sampai situlah gitu. Akhirnya ya dengan seringnya sparring sama orang-orang luar ya, alhamdulillah ya meningkat terus. Akhirnya udah mulai masuk ke Wah, Platda lapis 2, terus meningkat lagi lapis 1 gitu, dan akhirnya ya alhamdulillah ya kemarin terakhir juga bisa jadi nomor satunya Indonesia lah di squash gitu. wah, hebat banget ya. Ini bisa jadi inspirasi nih, Kak Yuli ini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman triatlet ya. Kemudian untuk teman-teman viewers kita juga. Oke Kak, ada pertanyaan selanjutnya yaitu dari perjalanan kakak nih. Gimana Kak? Pengalaman yang sangat berkesan buat kakak tuh yang sampai sekarang nggak pernah terlupakan. Pengalaman aku yang Itu paling apa? berkesan gitu. Iya, menurut kakak tuh, iya. Selama di squash ya, umum gitu. Iya, selama di sport. Nah, kalau pengalaman berkesan itu sih waktu ya itu SEA Games 2015 di Singapura itu. Karena aku tuh itu sudah nomor satunya Indonesia gitu kan, dan nomor 2-nya itu dari Jabar, kayak Yeni senior aku gitu, senior Teh Yeni, terus nomor 3-nya itu Teh Ima gitu. Dan kita memang itu waktu itu kita bertiga tuh memang memang persaingan tuh kita berat lah bertiga itu, selalu aja kayak nggak bisa santai-santai sama mereka gitu kan. Nah jadi waktu itu waktu kita SEA Games di Singapura tahun 2015 itu kita dapat medali perak itu, karena di bergu putri squash itu baru kita doang yang dapat medali perak gitu. Sebelum itu hanya perunggu ya nggak dapet kayak gitu. Makanya itu suatu kayak berkesan lah gitu, dan posisinya juga aku masih junior saat itu, paling junior juga. Jadi ya. suatu kayak berkesan lah gitu, bisa bergabung sama senior ya, yang hebat lah gitu. Walaupun memang di saat itu aku udah ranking 1 di nasional lah gitu kan. Tapi tetap aja kayak ya nggak nyangka aja gitu aku bisa berangkat SEA Games jadi kan emang squash tuh awal ada pelatnas itu ya tahun 2014 itu persiapan buat SEA Games 2015. Jadi ya itulah sangat berkesan lah di situ sih aku pas di SEA Games luar biasa ya. Singapura itu. Pokoknya
hari ini banyak pengalaman berharga yang terkadang kan Tuhan kasih kita pelajaran dulu untuk jadikan pengalaman untuk jadi pelajaran. Nah, kadang Iya. juga dari pengalaman orang lain ya buat kita belajar. Belajar banyak banget nih dari Kak Yuliana ya. Kemudian nih Kak, ada pertanyaan lagi nih. Kadang kita itu punya keinginan nih, ingin sekali, tapi terkadang tuh konsistennya kurang. Kemudian setelah itu ya udahlah, optimisnya juga sudah mulai turun. Nah, gimana sih tips kakak nih menjaga konsisten, kemudian menjaga kita untuk tetap optimis? Itu sih pastinya di awal dari hati kita sendiri, pastinya itu kan, dengan kemauan kita sendiri gitu. Sekarang kalau gimana ya, kalau kita misal kalau orang tersebut itu nggak punya kemauan, nggak punya niat buat untuk menjadi atlet atau untuk menjadi untuk berprestasi lah gitu ya, susah gitu kan. Tapi kalau aku sih menjaga konsisten itu, aku ya kayak aku tuh saya punya gimana ya, punya mimpi mau ngebagiin orang tua aku gitu. Aku nggak mau ngerepotin orang tua aku kayak gitu juga. Terus aku juga pengen jadi juara pastinya gitu kan. Jadi ya intinya sih aku selalu buat menjaga konsisten itu sih, pastinya aku ya kerja keras, latihan terus aku juga di balik itu aku selalu inget ada orang tua yang selalu bangga sama aku gitu. Jadi aku makanya ingin mereka bahagia gitu, ingin mereka bangga sama aku gitu. Ya, nih ya viewers kita, ini tips untuk kita tetap konsisten dan tetap optimis untuk mencapai cita-cita kita. Luar biasa nih hari ini ya. Kemudian nih Kak, tolong dong kasih pesan dan kesan untuk teman-teman kita nih, free atlet, kemudian teman-teman viewers kita juga, pesan-pesan kakak gimana caranya supaya jadi atlet sports nasional. Ya untuk gimana ya, kesannya apa ya, intensi ya. Pesan aku untuk orang-orang yang viewer gitu ya, untuk mau jadi atlet squash gitu ya, untuk mengajak atau gimana? Kakak sebagai motivator dari atlet nih, biar mereka punya semangat untuk jadi atlet nasional seperti kakak. Oh gitu ya, intinya sih ya percaya pada diri sendiri, selalu berdoa dan ya kerja keras lah gitu, karena usaha itu tidak mengkhianati hasil gitu ya gitulah. Wah, ini keren. Saya lihat Instagramnya Kak Yuli nih, udah keren banget. Apalagi lihat playernya kemarin nih dibuatin sama tim. Wah, ini dulu juga sebenarnya saya juga dulu punya cita-cita mau jadi atlet sampai nasional. Nah itu karena kurang konsisten sama optimisnya kurang. Makanya nih udah dapet tips dari kakak, semoga teman-teman yang lain bisa jadi seperti Kak Yuliana nih ya, jadi atlet sports Indonesia. Kemudian Kak, kakak kan latihan sports itu gak mudah ya kayak, kemudian kakak itu latihan pasti ada perbedaan nih dari sebelum pandemi, terus sekarang ada pandemi COVID-19. Itu apa Kak perbedaan latihannya? Ya perbedaan latihannya pasti ya banget lah gitu, karena biasanya kita latihan intens lah gitu sebelum pandemi kayak gini kan, kita ada latihan pagi sore lah gitu yang intens lah gitu. Tapi semenjak ada ini kan lapangan ditutup, kita hanya bisa latihan di rumah aja ya, otomatis kan kalau latihan di rumah hanya bisa menjaga kebugaran aja gitu kan, tidak bisa meningkatkan kualitas atau enggak teknik kita lah gitu kan, hanya bisa menjaga kebugaran, menjaga daya tahan kayak gitu aja sih. Oh gitu. Harus ada ini nggak ke pelatih itu, misal ini saya udah latihan setoran lah gitu, kalau saya udah latihan daya tahan berapa, ada seperti itunya nggak? Kalau kita sih nggak ada, karena ya pelatih sepertinya percaya kepada kita. Ini udah senior lah ya, udah hebat banget. Oh iya, kakak nih banyak nih sebelumnya yang bertanya, ini mungkin belum lihat Instagramnya, masih single atau sudah menikah?
Oh gitu. Pasti ada aja nih yang nanya ya. Alhamdulillah aku sudah menikah. Oh, alhamdulillah. Iya, Nah, menikah pas itu pasti. SEA Games itu. Oh, alhamdulillah ya, sudah ada yang jagain lah ya. Iya. Kemudian ada nggak Kak perbedaan dari sebelum menikah nih? Kalau mungkin sebelum menikah bebas-bebas aja mau latihan kemana aja, kapan aja. Nah, setelah menikah nih ada nggak perbedaan dari mungkin dari suami Kakak? Udahlah segini aja, ada seperti itunya atau malah Eh, ngedukung ya udah silahkan gitu. suami aku ngedukung banget sebenarnya. Cumanya kan Wah, karena alhamdulillah. ya karena juga memang kan suami aku tuh atlet bola, dia atlet Oh, juga atlet gitu. juga. Nah, jadi ya dia Wah. kayak balikin ke aku gitu, terserah kamu, kalau kamu latihannya silakan, mau udah juga sampai saat ini silakan gitu dia juga. Dan karena aku juga kan kemarin habis SEA Games itu aku kan, jadi kan aku nikah kemarin pas SEA Games pas SEA Games pas Filipina kemarin ya. Nah, sampai Desember tuh kan SEA Games Desember. Jadi aku sampai saat ini lagi promil dulu sih gitu. Karena Oh, jadi kita pengen punya baby dulu. Ntar selanjutnya ya dia pun terserah aku mau latihan lagi, mau jadi pelatih atau kayak gimana terserah oh gitu deh. seperti itu. Ini nih ya pertanyaan menarik juga nih. Kalau misalnya sedang apa ya maksudnya sedang tanding nih Kak. Ini banyak orang-orang yang nggak tahu nih gimana sih atlet tuh kok atlet nasional tuh hebat-hebat, kuat-kuat. Itu makanannya apa sih Kak? Asupan nutrisinya seperti apa gitu. Itu Iya. banyak sekali yang apa sih gimana sih kok bisa sekuat itu, kok bisa sih latihan fisiknya sampai segitunya gitu. Coba Kak kita share tips-tipsnya untuk makanan yang sehat buat kita. Ya makanan saat itu pastinya sih ya kayak apa sayuran, buah-buahan gitu, dan ya susu ya, intinya sih 4 sehat 5 sempurna ya kayak gitu. Jadi apa ya cuma kita makan nasi gitu, cuma ya kayak dikontrol aja sih kayak porsi makanannya yang misalnya kayak lemak-lemak kayak seperti gorengan gitu kita dikurangin kayak gitu. Dan kayak nasinya itu kita pakai beras merah, nggak yang beras putih gitu. Jadi ya kita pun juga memang dikontrol apa makannya, terus porsinya semua tuh kita dikontrol, udah ada yang kontrol apa kayak ada ahli gizinya gitulah kayak gitu sih. Oh berarti kalau atlet nasional itu punya ahli gizi ya, jadi asupan nutrisi ininya sudah teratur ya Kak ya? Iya. Oke, nah itu ya teman-teman semuanya yang di rumah nih, yang nonton itu ya kenapa atlet nasional bisa sehebat itu, jarang sakit karena luar biasa ya, sampai ada ahli gizinya. Kemudian selanjutnya ini Kak, tolong berikan kata-kata motivasi untuk teman-teman nih, gimana caranya, pokoknya motivasi lah dari Kakak supaya bisa jadi atlet sports nasional juga seperti Kakak. Motivasinya itu ya pertama ya ya itu usaha tidak akan pernah gimana tadi saya udah lupa aku. Intinya sih apa ya usaha itu ya hasil tuh usaha kita tuh tidak akan pernah mengkhianati lah gitu dengan yang hasil yang kita dapat gitu, kayak gitu sih. Jadi tetap semangat, percaya diri lah gitu. Tuh teman-teman tetap semangat, percaya diri. Ini kayaknya viewers kita juga banyak yang masih sekolah juga nih Kak, jadi motivasi juga buat mereka ya. Jangan nyerah, kalau mau jadi atlet lanjutkan ya, nggak ada kata terlambat. Itu harus itu motivasinya. Kemudian harapan Kakak nih ke depan seperti apa sih Kak harapan Kakak untuk sports di Indonesia? Harapannya untuk ke depannya ya pastinya harus tetap maju lah gitu, squash Indonesia harus tetap berkembang ya. Halo Kak. Nah jadi ya intinya sih tetap diperhatiin lah gitu, walaupun emang squash ini belum populer lah gitu di masyarakat, ya tetap diperhatikan lah sama pemerintah, sama Pak Menteri lah pastinya gitu kan, untuk mempopulerkan squash ini di Indonesia kayak gitu. Oh itu harapannya, semoga didengar ya oleh yang berwenang ya. Semoga masuk kurikulum juga Kak. Jadi kalau masuk kurikulum ada di sekolah tuh guru-guru nanti gampang untuk mencari atletnya ya Kak ya. Iya itu memang harus itu. Seperti itu.
Nah ini aku pernah baca nih ya Kak ya. Di situ katanya squash itu merupakan olahraga tersehat di dunia. Iya nggak sih Kak? Iya bener, Ya daripada tuh. yang lain-lain memang. Ayo makanya main Iya. squash, cobain. Iya, nanti kapan nih Kakak main ke Tangerang? Nanti kita ketemu, tolong ajarin main squash ya dong. Ayo boleh. Tapi di Tangerang lapangannya dia masih kayak punya swasta gitu sih, punya pribadi. Oh Adanya sih di sana gitu. mah. Iya di Tangerang itu ada Hmm. di itu di golf modern ya, yang deket Tangerang City itu. Oh Kakak pernah main di sana juga? Iya, jadi waktu itu kita pelatnas di sana waktu buat SEA Games Hmm. 2017 kalau nggak salah. Kita sempat TC di sana. Oh seperti itu. Hmm. Oke, itu seputar pertanyaan dari kita. Nah, ini kita masuk ke sesi tanya jawab sama viewers nih Kak. Kita mau tahu nih dari viewers apa aja ya? Coba kita lihat dulu. Ini dari Dwi Chandra. Ini pertanyaannya katanya ada hal khusus sebelum bertanding nggak Kak? Hal khusus Ya, untuk bertanding. Ya ya. intinya sih kalau aku sih buat hal khusus untuk bertanding sih pastinya aku kayak relaksasi dulu gitu, kayak menenangkan pikiran, Ya. ya jadi kayak fokus lah sama sama tujuan aku apa nih gitu kalau aku sih, terus Hmm. tetap fokus, uh, usahakan untuk gimana ya, tidak grogi. Pasti namanya mau pertandingan ada grogi, ada nervous gitu, aku berusaha Iya. buat ngilangin itu dengan cara yang menenangkan dengan cara relaksasi gitu kalau aku sih gitu. Oh, tuh ya. Eh, Kak Dwi itu jawabannya ya. Jadi nggak ada tuh kalau sebelum tanding acara yang lain-lain, tapi itu dengan cara tadi Kak Yuliana bisa sampai seperti sekarang. Nah ini dari Kak Anggiansa 15. Ini pertanyaannya, Kak Yuli lagi di mana? Kok view-nya bagus sih? Aku lagi di Aduh, pantai. lihat aja ya. Wah, itu lihat belakangnya. Lagi mau ada Lagi sunset liburan nih. ya kebetulan. Iya, kebetulan suami aku kan udah selesai dinas kan, kebetulan suami aku tuh tentara juga. Jadi dia Oh, wah baru udah tentara atlet ya. iya. Nah, udah keluar lah gitu buat nerusin main bolanya kan. Jadi dia bilang, Hmm, "Ayo sayang, sebelum aku ke Palembang, kita hmm. jalan-jalan dulu gitu." "Kemana?" "Ke Pulau Seribu," kata gitu. "Ya udah, ayo," aku Aduh, bilang. jomblo yang sabar. Oke, kita bacain pertanyaan lagi. Wah, ini atlet sama atlet, nanti anaknya jadi atlet apa nih ya? Kita tunggu nanti kabarnya. Coba kita lihat lagi ya Kak, ada Iya. pertanyaan lagi nggak? Kita bacakan. Ayo silakan yang mau nanya-nanya. Hai dari Ule. Ini saya ketinggalan jauh nih, spot itu apa ya? Ya tadi udah kita ini ya Kak ya di awal. Iya, searching di Google aja. Iya, nanti dilihat lagi aja. Ini ada nih dari Yusra Madeni. Ini Bang Deni ya? Ini dari Bang Deni nih. Katanya sukses Mbak Catur Yuliana. Semoga Terima tetap menjadi kasih. inspirasi untuk anak-anak muda yang senantiasa berprestasi. Wah, siap Bang. Kasih, ya amin. Mantap, katanya Priletik Kabupaten Tangerang. Siap Bang, terima kasih. Wah, ini ada lagi nih ya, coba. Ada nih dari Danu nih, dari M Danu APR. Nah, ini katanya bagaimana cara mengatasi cedera ketika saat berolahraga. Nah, kakak pernah Eh, nggak sih cedera juga? pastinya pernah. Hmm. Aku pun sempat juga flashback ke belakang gitu. Aku juga pernah sempat cedera lutut. Waktu itu kena apa sprain ligamen kalau nggak salah dulu. Ingat aku sprain ligamen. Oh, Terus wah keren aku juga ya. cuma ya alhamdulillah ya nggak harus dioperasi, hanya untuk apa kayak rest aja lah gitu, benar-benar bed rest selama 1 bulan, dan alhamdulillah sekarang sampai saat ini udah sembuh total itu sih. Terus sama ankle Wah, pastinya pernah. Jadi ya ya berarti untuk mengatasi cedera itu ya pastinya tuh di awal sebelum kita mulai latihan itu harus perbanyak kayak pemanasannya harus bagus gitu, pemanasan harus bagus, kayak apa ya, dengan terutama pergelangan-pergelangan itu sendi-sendi gitu ya, itu benar-benar harus kayak panas lah gitu sebelum ngelakuin olahraga yang
berat gitu. Terus sebelumnya juga itu udah harus bagus juga kayak pendinginannya kayak gitu harus bagus semuanya. Kalau antara dua itu salah satunya nggak ada yang baik, nggak ada yang bagus, ya pasti bakal kena cedera dan akan mudah gitu, bukan bakal akan mudah kena cedera gitu. Oh. Nah itu ya, jangan lupa, jangan pemanasannya aja, nanti setelahnya juga pendinginan ya Kak ya. Mm-mm. Iya. Oke, coba kita lihat lagi, ada pertanyaan dari R Syahin, R_Syahin. Nah ini katanya Kak, sejak kapan senang dengan olahraga squash? Dari awal aku melihat lapangan squash dan mencoba. Iya. Dari itu udah mulai Tadi udah nggak tahu, cerita di suka awal aja. ya kita. Iya. Kemudian nih ada apa lagi nih? Dari Febri Tafari. Tafari. Ini pertanyaannya adalah, halo kawan Yuliana. Oh ini kayaknya teman kakak nggak? Teman Mau SMP nanya dulu. selama pandemi. Oh, mau nanya selama pandemi ini bagaimana cara menjaga pola olahraga seorang atlet squash? Nah gimana tuh Kak? Tadi sebenarnya Iya. udah sedikit ya Iya. di Ya, intinya ya dengan menjaga kebugaran aja, daya tahan kayak gitu ya, dengan cara seperti jogging di rumah, terus ya penguatan semacam kayak sit up, push up, plank kayak gitulah. Jadi ya yang penguatan sederhana aja gitu sih kalau aku. Iya, apalagi kalau ini, tapi ini untuk yang senior ya Kak ya. Kalau mungkin kalau yang baru-baru masih beda lagi nggak Kak? Apa tetap sama? Kan biasanya itu mah dari pelatihnya udah ada program sendiri gitu. Cuma kalau memang posisi aku jadi pelatih, kalau aku sih akan menambahkan untuk kayak tetap megang raket gitu. Kalau karena buat junior kan mereka teknik mungkin masih kurang sempurna lah gitu. Jadi kayak memperbaiki teknik dengan cara shadow kayak gitu. Terus ya kalau ada ruangan kecil dan ada tembok lah gitu, ada tembok terus ada ruangan kecil, space kecil gitu ya, pukul-pukul aja pakai bola pelan-pelan dan raket kayak gitu aja sih kalau aku. Kalau buat yang junior. Terus kakak itu di rumah punya nggak sih, ada nggak lapangan terdekat dari rumah, atau bikin sendiri lah di rumah biar latihannya lebih gampang? Seperti apa tuh Kak? Kalau karena aku domisili di Bogor ya, di Cibinong, jadi sebenarnya ada lapangan di Sentul tapi itu punya pribadi. Jadi jadi kadang kalau emang aku mau latihan squash ya suka bilang ya, suka izin lah gitu buat mau latihan, dan alhamdulillah juga bapaknya itu welcome kalau buat untuk atlet squashnya gitu. Jadi mau dari dia atlet kabupaten atau kayak gimana ya bolehlah, silakan kalau memang atlet gitu, boleh latihan di situ. Oh iya Kak, kalau di squash itu bolanya itu saya pernah baca tuh bolanya itu beda-beda ya Kak ya? Atau seperti Beda-beda apa itu gimana? Kak? Oh, sebenarnya sih kalau dari bedanya itu cuma kayak ada kayak dot gitu loh. Jadi ada dot 1, dot 2 gitu. Itu bedanya kalau dot 2 itu buat pemula, yang bounce-nya itu yang yang sangat tinggi, pantulannya itu sangat tinggi. Tapi kalau yang dot 1 itu dia biasanya ya buat udah standar internasional lah gitu, udah yang pemain-pemain pro, senior makanya itu. Junior pun ya masih pakai itu kalau udah masuk ke profesionalnya gitu. Seperti itu. Bahannya terbuat dari apa itu Kak? Dari karet. Oh dari karet. Karet Jadi mantulnya gitu, biar lebih mudah ya Kak ya? Iya, tapi itu harus panas. Kalau dia nggak panas, bolanya nggak mantul kayak gitu kan. Jadi kita harus dipanasin dulu, dipantulin dulu, dipukul-pukul. Nanti udah panas baru dia mulai tinggi gitu. Oh gitu. Kirain aku nih memang udah seperti itu aja gitu. Ternyata harus ada pemanasannya dulu ya Kak? Iya. Wah ini sambil nyore lihat sunset ya. Iya. Gak apa-apa, kita jadi berasa liburan juga kok Kak ngelihat Kak Yuliana nih di sana. Ya kita sambil gini aja pandangan ya. Kita ada di samping lah di situ. Biar kelihatan sunsetnya. Yang nggak pernah piknik. Iya, yang nggak pernah piknik karena pandemi ini, alhamdulillah ya. Anggap aja nih backgroundnya juga ada di pantai. Iya. Oke, nanti kita lihat lagi nih, ada pertanyaan dari, ini ada, hai kata Bambang 98. Hai dari, ini dari idolaku nih, Mbak Hana, ya, ibu founder kita.
Hai. Iya. Kemudian dari ini banyak ya, banyak banget alhamdulillah. Mulia, ya teh udah cantik banget katanya. Teh siapa? Oh, ini ada pertanyaan lagi nih dari M Danu APR. Katanya apa sih perbedaan sekolah kakak nih yang di Ragunan sama maksudnya perbedaan sekolah kakak yang di Ragunan yang khusus olahragawan dengan sekolah pada umumnya. Oh iya, kan sama-sama negeri nih Kak. Apa Ya. sih yang ngebedain sekolah di Ragunan itu dengan sekolah pada umumnya gitu, yang sekolah umum? Pastinya sih yang pertama yang membuat beda itu pasti kayak anak-anaknya. Karena yang sekolah di Ragunan itu, yang di kurs olahragawan itu hanya atlet aja gitu. Semua, jadi kita berteman sama atlet semua sama atlet. Dan kalau di umum kan dia ya orang biasa, dan mungkin ada atlet juga tapi kan campur sama yang biasa gitu kan. Iya. Terus perbedaannya lagi sama jam sekolahnya gitu. Oh gitu. Tapi kalau untuk kayak pelajarannya ya sama lah, kita pasti cuma beda jamnya aja. Kayak misalnya kalau di luar 1 jam pelajaran itu benar-benar 1 jam gitu kan. Kalau di kita satu pelajaran itu 30 menit. Satu pelajaran iya, atau 1 jam itu 30 menit, setengahnya lebih pendek gitu kita. Ini menarik juga ya kalau kita ngomongin sekolah, karena ini sepertinya banyak juga anak-anak dari masih sekolah ya tertarik nih, soalnya kita itu taunya di Ragunan itu emang ada sekolah olahragawan, banyak yang belum tahu ya. Semoga setelah nonton ini jadi tahu ada sekolah olahragawan. Kalau mau masuk sekolah itu ada kriteria khusus atau seperti apa nih Kak? Pastinya ada kriteria khusus ya. Pastinya pertama harus berprestasi gitu. Minimal dia udah juara nasional kayak gitu. Terus harus udah nasional. Iya, itu pastinya itu ya. Terus nanti ada tes lagi kan, walaupun dia udah juara nasional, tetap harus ngikutin tes yang ada gitu. Kayak semua kriterianya itu kayak tingginya, terus fisiknya juga itu masuk nggak kayak gitu. Nanti dites lagi kayak gitu. Iya, atlet-atlet nasional kita juga banyak kali ya yang yang lahir dari sekolah itu, termasuk nih kakak dari squash. Soalnya teman-teman aja pas ditanya nanti mau mau ngobrol bareng nih sama atlet squash, itu masih pada asing di telinga mereka. Squash apa itu gitu? Iya pasti. Nah, iya. Emang kayak gimana mainnya? Nah, makanya tonton. Kata aku tuh nanti tonton biar tahu apa itu squash, nanti langsung atlet nasionalnya yang menyampaikan. Nah, itu bener Kak. Kemudian ini ada juga pertanyaan nih Kak dari Febri Tafari. Ini nanya, katanya ada nggak rival yang menurut Yuli itu sulit untuk dikalahkan? Siapa orangnya dan dari negara mana? Katanya gitu. Pastinya ada kalau dari negara lain gitu. Terutama sih Malaysia lah yang paling berat gitu, karena mereka memang kayak pembinanya itu benar-benar bertahap, benar-benar bagus lah gitu, lakuin gitu. Karena aku sebagai atlet ya melihatnya gitu. Jadi ya pas yang aku susah sih, yang sampai saat ini aku belum bisa ngalahin dari Malaysia itu ya namanya Rachel, dia si Rachel. Nah, dia tuh aku si game selalu ketemu sama dia tapi selalu kalah gitu. Makanya dulu semoga nanti gitu ke depan bisa kita ya yang menang. lebih ya, amin semangat ya lagi Allah. Kakak. Siap. Kenapa? Oh iya ini Kak, akhirnya waktu juga yang memisahkan kita ya. Ini sudah di sana sama ya? Kakak lagi di Jakarta? Iya, aku di Jakarta. Kirain lagi kemana gitu, ada di pantai mana? Ada pertanyaan lagi nggak ini ya? Coba kita lihat lagi. Kak Ita coming soon, nanti ngalahin dari Malaysia. Oh iya, katanya nanti insya Allah semoga kakak nanti bisa ngalahin yang kemarin ketemu tapi belum kalah bisa mengalahkan, katanya seperti itu. Amin ya Allah, doain ya. Kita dukung semuanya.
Aku tuh bangga Doain. Kak kalau misalnya ada atlet nasional, kita padahal nggak kenal ya, tapi karena bawa nama Indonesia, jadi turut berbangga ketika mendapat juara. Kemudian berdoa bersama itu kalau di rumah nih, Mm. kalau ada tontonan ini pasti, kalau sports juga ada pasti, wah kita udah nonton Doain, nih. nonton Iya, pasti. pasti. Oh iya Kak, Kakak untuk jangka pendek ke depan itu Kakak ada event apa Kak nanti? Saat ini sih belum ketahuan ada event apa karena pandemi kayak gini kan dan belum tahu sampai kapannya ini akan berakhir. Jadi sampai saat ini sih belum dapat info apapun dan kita pun juga latihan aja belum dikabarin mulainya kapan gitu, belum dikabarin gitu. Iya. Oke, kita doakan juga nih lagi promil ya Kak ya. Iya, juga lagi promil doain ya. Iya, doain. Pasti kita doain sama-sama semoga nanti dapat putra atau putrinya atau mau sekaligus putra putri. Amin, pengennya gitu. Iya. Ya, sekaligus nanti semoga nanti bisa jadi kebanggaan Indonesia juga nantinya ya Kak ya. Amin ya Allah, amin. Iya, seperti ibu dan ayahnya. Wah, luar biasa ini sama-sama atlet ya. Nanti anaknya jadi atlet apa? Pokoknya saya penasaran nanti jadi atlet apa. Ditunggu aja, Kak. Iya, pasti kita doain sama-sama. Oke, ini berhubung waktu kita sudah tiba di penghujung ya. Jadi kita pamit undur diri. Terima kasih Kak Catur Yuliana ya. Sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ini untuk coffee break. Kita di sini lagi di coffee break, Kak. Iya. Ya. Kalau Terima dekat, kasih. kopinya bisa kita titip ke sana ya, ke pantai. Ngopi bareng di pantai. Iya, ayo nyusul. Iya, nanti kalau Kakak main ke Tangerang, kita ketemu di coffee break. Oke. Iya. Terima kasih ya, Kak. Banyak sekali pengalaman Kakak yang jadi pembelajaran untuk kita. Banyak sekali informasi yang Kakak sampaikan, motivasinya luar biasa. Ya, tadinya saya tidak terlalu tertarik dengan spurs, setelah mendengar cerita dari Kakak, jadi tertarik, pengen tahu apa itu spurs seperti itu. Iya, Kak, ayo cobain main ya, ntar ya. Iya. Semoga memotivasi juga teman-teman yang lain, menjadikan inspirasi untuk teman-teman kita, viewers di rumah. Terima kasih Kakak. Sama. See you. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy holiday ya Kak. Thank you. Ya.